Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. We will open our program wrestling. Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. May our program can be rahmat, amin. Okay, thank you very much for your nice attention. Today we will discuss about present, perfect and simple past, and then we will discuss about our next material. We will open in this page. That is, yes, I will try to explain again about simple past. Ya, jadi kali ini kita akan belajar tentang simple past dan present perfect. Yang mana yang simple past itu talk about the something or action that happened in the past. Jadi sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, yang mana diikuti oleh verb 2, bentuk dari verb 2 seperti yang ada di contoh ini. Contohnya yaitu was I the orchestra wasn't good. Nah, kemudian ada subjek dalam kalimat positif yaitu memakai verb 2. Kemudian others boleh objek atau adverb atau yang lainnya. Kemudian negatif yang ditambah not setelahnya, setelah didn't atau was not atau were not, kemudian verb 1. Adapun kalau bentuk dari verb 2, adapun kalau bentuk dari question, maka itu harus menaruh did atau was atau were di depan. Kemudian subjeknya setelah itu dan verb berubah menjadi verb ke-1. Kemudian kalau present perfect yaitu menaruh has atau have ya di depan. Has atau have, has he gone atau have they gone ya, untuk kalimat question atau kalimat tanya. Nah, dalam bentuk positif yaitu kita menaruh has atau have kemudian untuk verb 3. Adapun dalam negatif taruh have atau has, kemudian been ya kalau untuk nominal, kemudian ditambah yaitu bentuk dari verb 3 has, kemudian verb 3. Kemudian afirmatif atau kalimat tanya itu tinggal menambahkan has atau have, kemudian ditaruh di depan subjek, kemudian verb 3. Oke, next. Di situ dijelaskan ya bahwasanya simple past itu the regular ending for the past for all person is ed. Jadi akhirannya itu kalau bentuk dari regular dari simple past itu diakhiri dengan huruf ed. Kemudian only the verb to be has to spell from for the past, was for the singular, were for the plural. Jadi hanya bentuk kata kerja itu mempunyai dua bentuk yang berbeda dalam simple past. Kemudian kata was itu berarti singular atau tunggal. Kemudian were itu berarti plural atau jamak. Yang mana kita ketahui was itu digunakan untuk subjek I, kemudian she, he, it, kemudian kalau were itu you, we, they. Habis itu they are many verbs ending in t such as learned, burned, spelled, spilled, till, etc. Jadi ini ada beberapa kata yang diakhiri huruf t atau t ya. Itu karena untuk kata kerjanya itu yang irregular atau tak beraturan. Bagaimana kita mengetahui kata itu beraturan atau tidak beraturan? Maka kita bisa melihat dari kamus atau dictionary. The word go requires the use past tense even if the time indicate comes almost up to the present. Jadi they left 1 minute ago. Jadi kata ago atau yang artinya lalu ya itu bisa terjadi atau digunakan untuk
simple past tense. Walaupun hal itu hanya terjadi hampir pada saat itu. Tapi kalau sudah misalkan contohnya itu they left 1 minute ago, mereka meninggalkan 1 menit yang lalu. Nah, maka ada 1 minute hanya 1 menit. Tapi kalau adanya ago ya itu menjadi simple past. Nah, padahal kan 1 menit itu menunjukkan makna atau masih ibaratnya masih baru ya atau masih terjadi baru saja terjadi. Tapi karena ago ada yang lalunya berarti itu sudah masuk simple past seperti itu. Kemudian present perfect. There are some indicators of time the mark past to present even. Preposition indicating duration. Jadi kalau dalam simple present perfect tersendiri itu juga menunjukkan kejadian yang dilakukan pada masa lampau juga, tapi masih ada durasi atau prepositionnya itu memakai in over. Contoh during atau selama. Jadi masih ada kaitannya. He has studied English in the last 5 years. Dia telah belajar bahasa Inggris dalam atau di dalam 5 tahun yang lalu. Okay. He has remained calm during the whole lesson. The school fee has been extended over a 2-year period. Kemudian memakai since atau for. I have lived in Manado for a year. Saya telah tinggal di Manado selama 1 tahun. Kemudian I have learned English since I was a child. Saya telah belajar bahasa Inggris sejak saya kecil. Nah, di situ kita melihat bahwasanya di situ ada durasinya, baik itu in, during, for, atau since, atau over. Kemudian yang kedua, adverbial meaning past atau present time, so far, up to now, until now, up to the present. Seperti itu ya. Oke, baiklah untuk lebih memahamikan lagi, kita buka ya, langsung kita skip di halaman 134. Di halaman 174, halaman 134 ya. Di situ read the caption, pay attention to the underline part. Jadi baca captionnya itu, kemudian perhatikan pada bagian yang ditebali ya. Di situ ada tokoh the announcement is about the death of Agus Fanning. He passed away when he was 79. He started working as an editor of a newspaper when he was 28. One of Agus' hobbies was listening to all music. Nah, di situ ya pengumuman tentang meninggalnya Agus Fanning. Dia telah meninggal ketika dia berumur 79 tahun. Dia mulai bekerja di editor sebuah majalah, sebuah koran ya. Kemudian saat dia berumur 20 tahun ya. Salah satu hobi Agus adalah mendengarkan seluruh musik. Nah, di sini ada pelajaran yaitu ini adalah memakai bentuk dari simple past. Karena apa? Ini akhirannya bentuk dari ed. Maka dia sudah absolutely ya, definitely di sini adalah simple past karena diakhiri dengan ed. Hal yang menunjukkan lainnya tentang yaitu karena mendengar umur. Berarti kalau umur 79 tahun yang lalu, berarti hal ini sudah terjadi pada waktu itu. Kemudian he started, ini juga dia pass away artinya adalah meninggal dunia atau wafat ya. Kemudian he started. Nah, ini kalau simple present itu he start, kemudian karena ini simple past, berarti dia tinggal ditambah ed karena ini bentuk dari yang reguler. Jadi menjadi he started. Kemudian ini ada juga yang memakai was. Nah, yang memakai was ini karena dia itu objeknya, karena dia bentuk kalimatnya itu bentuk kalimat dari nominal, ya, bukan mengandung kata kerja. Kemudian di situ ada contoh lagi, Yolanda has just graduated from the university in the UK. Mrs. John Louise is Yolanda's mother. She is announcing Yolanda's graduation. Yolanda is going to move to Jakarta soon. Nah, Yolanda baru saja ya pindah dari sebuah universitas di UK.
United Kingdom, Inggris. Kemudian Mr. John Lacy, ya, ibunya itu telah mengumumkan kelulusannya yang mana dia akan pindah ke Jakarta segera. Nah, di situ ada kalimat has just graduated. Nah, dia juga memakai bentuk verb 3. Nah, dia memakai verb 3 kalau dari simple past dia itu memakai bentuk dari kata kerja verb kedua. Nah, bedanya apa? Di sini dia memakai imbuhan has karena apa? Ini subjeknya Yolanda. Jadi perempuan. Kalau perempuan itu dia memakai has. Sorry, kalau tunggal dia memakai has. Atau kalau dia lebih dari satu atau plural ya, dia memakai have. Gitu ya. Kemudian terakhir, Rene and Abraham have just married. They married last June. They got married at home. Both of them are from Surabaya. Kita ada contoh Rene dan Abraham baru saja menikah. Mereka telah menikah pada bulan Juni lalu. Mereka menikah di rumah. Duanya berasal dari Surabaya. Nah, di situ kita melihat bahwa kenapa marry? Bedanya apa? Kalau have just married itu tidak ada time signalnya, tapi kalau they have married last June itu sangat sekali bahwa kalau kalimat itu dia mengandung makna yang last June, berarti sudah ada time signalnya, yaitu last June, berarti itu bisa disebut sebagai simple past. Kemudian they get married at home. Kemudian untuk lebih memahami lagi, tolong kalian bisa untuk mengisi ya. Ini Azan ada soal ya. Bisa kalian isi dalam buku tulis. Saya beri waktu sekitar 25 menit ya untuk mengerjakan. Oke. Nah, sebelumnya ya simple past itu apa? Adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah berlalu. Seperti kalimat saya telah pergi ke kota kemarin. Nah, I went to city yesterday. Kami telah membuat topi bulan lalu misalkan. We made a hat last month. Kemudian cara mudah mengerjakan soal simple past tense dalam bentuk isya adalah dengan memahami arti dari kalimat soal tersebut. Dengan memahami arti dari kalimat soal, maka Anda paham apa yang diinginkan oleh soal. Supaya kita memahami arti dari kalimat soal, maka perbendaharaan kosakata tentang bahasa Inggris harus mumpuni. Artinya apa? Simple past itu adalah suatu yang dikerjakan atau kejadian di masa lalu. Kemudian dia tandanya apa? Bentuk kedua, ada time signalnya. Nah, untuk mengerjakan itu juga harus tahu mengerti maknanya atau memahami. Nah, harus tahu perbendaharaan kata itu dari mana. Harus bisa melihat kamus atau latihan mengerjakan saya sering seperti itu ya. Oke, baik, di sini ada 10 soal. Ya, 10 soal ini kalian untuk saya suruh untuk merubah bentuk ke simple past ya. Bisa kalian isi. Ini satu soal, saya kasih waktu 1 menit ya, atau 1 menit setengah. Silakan dikerjakan.
Baiklah, waktunya kurang 8 menit lagi. Jadi di situ perlu kalian pahami bahwa simple past adalah bentuk dari verb 2. Ya, kemudian kalau sudah ada did di depannya, maka kata kerja itu tetap maka kata kerja itu tidak berubah menjadi verb 2, tapi akan tetapi dia menjadi verb yaitu menjadi verb 1. Kecuali kalimat statement positif, maka kata kerja itu dia berubah bentuk kedua. Misalkan I study English. I studied English. Karena itu pernyataan yang positif, kalimat pernyataan yang positif, maka dia berubah bentuk ke verb kedua. Tetapi kalau negatif atau kalimatanya, maka kata kerjanya itu tetap menjadi verb 1. Baiklah, 7 menit lagi. Kalian bisa membuka kamus ya untuk eh, untuk melihat perubahan dari verb kedua, perubahan dari verb 1 ke verb 2. Jadi seperti go, drink, see, live, do, draw, buy, itu bisa kalian rubah dengan melihat kamus yang di belakang itu kan ada regular dan irregular seperti itu. Baiklah, 6 menit lagi. Baiklah, 4 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Habis ini kita akan bahas bersama-sama ya.
Kita akan bersama-sama kita koreksi. Ada 2 menit lagi. Baiklah, 1 menit lagi. Oke, baiklah, Mas, 1 menit. Kita koreksi bersama. Nomor 1, did you to bioskop last night? Maka yang tepat ini adalah tetap memakai go ya. Itu karena dia kalimat positif. Go. Kalimat interrogatif, kalimat tanya. Sudah ada did di depan, maka verbnya tetap ke bentuk ke-1. When did they, nah, tetap ya, tetap menjadi drink karena ini question kalimatannya. Kemudian di sini I did the butterfly in front of my home yesterday. Jadi I see saw ya. Keduanya adalah saw. Kemudian number 4, I this village since last year. Berarti ini berubah ke bentuk kedua, live. Kemudian what did she give to you yesterday? Berarti do berubah bentuk kedua. What did she give to you yesterday? Kemudian he draw berubah menjadi yaitu drown. Jadi drown. Sorry. Draw. Kita lihat dulu.
ketiga dari draw, yaitu draw, draw. Jadi berubah bentuk ke draw. Kemudian what did she, nah tetap ya menjadi by karena sudah ada kalimat questionnya ya. What did she buy, tetap by, jangan terkecoh karena sudah ada did di sini. Kemudian how, nah berarti did pakai how did you eat ya. How did you eat. Kemudian note 9, the teacher something to students yesterday. Ini ya yang benar tidak ya. Jadi the teacher itu berubah menjadi said ya. Kemudian the last number, how did you learn to speak English? My father teach taught ya. Verb verb tiga dari teach itu teach taught ya. Keduanya ya. Teach taught mengajar. Itu ya. Jadi koreksi. Kemudian ini simple past ya, sudah, yaitu bentuk kedua. Kemudian kalau ini did-nya dia tetap ke bentuk pertama. Kemudian kalau negatif, kalau positif dia berubah ke bentuk ke kedua. Kalau question atau negatif, kalimat negatif di sini nggak ada contohnya negatif ya, dia verbnya berubah ke bentuk ke satu. Kemudian di sini ada present tense, present perfect tense. Adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang masih ada hubungannya pada saat ini. Present perfect tense digunakan untuk memberikan informasi baru atau mengumumkan sesuatu yang baru saja terjadi. Seperti kalimat saya, baru saja kehilangan kunci saya. I have lost my key. Jalanan ditutup sebab baru saja ada sebuah kecelakaan. The road is closed. There has been an accident. Cara mudah mengerjakan soal present perfect tense dalam bentuk esai adalah dengan memahami arti dari kalimat soal tersebut. Dengan memahami arti dari kalimat soal tersebut, maka Anda paham yang diinginkan oleh soal. Adapun supaya kita tetap ya tadi memahami arti kalimat soal tersebut, maka perlu pembenaran kata yang mumpuni. Seperti contoh di bawah. Oke, baiklah untuk ini saya kasih waktu sekitar untuk jawab aja 5 soal ya. 5 soal kira-kira cukup ya. Oke. Mau dijawab 5 soal, saya kasih waktu untuk menjawab 5 menit dari sekarang, 1 sampai 5. Silakan dikerjakan. 1 sampai 5. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti habis itu saya terangkan, kita bahas bersama-sama. Ingat kalau present perfect tense ini dia memakai have atau has, kemudian untuk verb ketiga.
Baiklah, kurang 3 menit lagi. Baiklah, 1 menit lagi. Oke, time is up. Ini habis. Mari kita koreksi bersama-sama. Yang pertama, I titik-titik new motorcycle. Nah, ini yang tepat. Berarti tinggal kalau I memakai have ya. Berarti I have bought ya. I have bought. I have bought a new motorcycle. Kemudian sampingnya my young sister berarti has ya. Has give berubah menjadi given. Tiganya adalah given. Book to her friend. Ini siapa saja. Kemudian we titik-titik she. Berarti we have dari bentuk she berubah menjadi seen ya. Kemudian you have stayed. You have stayed. Kemudian di situ Tamara and Tina yaitu have karena 2 orang ya. Have gone. Oke. Kemudian nomor 6 Sabrina is looking for his wallet. She can find it. She has ya. She has lost. Ya. Kemudian he has drowned. Drown. Kemudian untuk meyakinkan kalian bisa membuka kamus ya, betul ya. Drown. Kemudian would you like something to eat? No, thanks. I have lunch ya. Jadi I have had ya. I have lunch. I have had lunch. Number 9, you have met an email, but you have sent. Nah, ya. Number 10, the teacher is away on Saturday. The teacher, karena teacher berarti 1 orang ya.
The teacher has gone. Kemudian Tamara is back home from holiday now. Tamara has berubah menjadi has been into Jakarta. Ini bentuk dari nominal. Kemudian contohnya lagi, is Rozikin in your class? No, he has gone. Oh, yeah. He told me he's home, but I have forgotten. Kemudian my teacher told me this formula, but I gotten. Have gotten. Double T ya. Have, but I have gotten. Kemudian gelas. We have cooked a fried fish, but we have eaten. It had eaten. Menjadi eaten. Oke, eaten. Okay, I think just this. I hope you can understand well about simple past and present perfect. But thank you very much for your nice attention. I do apologize to you all for my having that mistake. Let's close our program by saying alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.